Shalom. 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 Haleluya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan pada hari ini, kita mau tetap bersuka cita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Kami boleh beribadah di tempat ini dengan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Allah yang mulia yang bertahta di kerajaan surga, kami naikkan pujian kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. sujud di hadapan tatanya.
berdiri. Haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan haleluya. Ya. Haleluya, terpujilah namamu, Ya. segala pujian dan hormat puji hanya dan bagimu, Tuhan. hormat, Ya. kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. segala puji dan hormat, Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. segala puji dan hormat hanya bagimu, Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu, Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji namamu, Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau, Yesus Raja kami. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan, yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Glory bagimu, Tuhan. Glory bagimu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesusku. Glory bagimu, Tuhan. Glory bagimu, Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus. Sebab tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan, yang layak kami tinggikan. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan, yang layak kami sanjung. Kami bersyukur menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Bagimulah segala hormat, pujian, penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Bagi Dia Amin. segala
hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan setia, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur karena Engkau masih memelihara hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari jemaat Tuhan kita buka suara. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Bapa, kami bersyukur untuk kemerdekaan dan kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa yang besar ini. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati setiap para pengambil keputusan di bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya. Dan juga seluruh pemerintahan hingga tingkat yang lingkungan RW dan RT. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat untuk mereka semua boleh dapat mengemban tugas yang tidak ringan ini, mengelola dan menata bangsa yang besar ini. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Walau perekonomian dunia berguncang, tetapi kiranya penyertaan Tuhan tetap atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Bapa, untuk rumah tangga yang saat ini sedang ada pergumulan, pulihkanlah relasi yang retak ya Tuhan. Lembutkan hati yang keras dan satukanlah kembali keluarga-keluarga dalam kasih-Mu. Kiranya dimanapun saudara-saudara kami berada, biarlah mereka boleh dapat hidup dengan rukun di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di mana ada rumah tangga anak-anak Tuhan yang hidup dengan rukun dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Berkat-berkat Tuhan juga dicurahkan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami juga menyerahkan setiap orang tua. Biarlah setiap orang tua boleh dapat mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang benar, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan kebenaran yang sejati ya Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kesabaran dan mereka boleh dapat membimbing anak-anak mereka dengan benar. Berikan mereka kemampuan untuk menjadi teladan ya Tuhan. Sehingga iman yang benar dapat diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi muda. Kiranya Engkau melindungi mereka dari pengaruh buruk dunia, dari pergaulan yang menyesatkan, dari segala jebakan dosa. Biarlah mereka boleh tetap berada dalam persekutuan yang benar, supaya iman mereka tidak pudar. Kami juga berdoa ya Tuhan agar setiap anak-anak Tuhan dapat terus bertumbuh menjadi kuat, teguh dan berdampak bagi lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, sekolah maupun pekerjaan. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata melalui mereka. Jauhkanlah ya Tuhan setiap kami dari penyembahan berhala, baik yang tersembunyi dalam hati seperti kesombongan, kesukaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, cinta akan uang dan iri hati, kebencian atau hal lain yang mengambil tempat-Mu dari hati kami. Pulihkanlah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami hanya memuliakan Tuhan,
hanya Engkaulah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan keuangan maupun dalam keluarga mereka. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan dan jalan keluar. Untuk jemaat yang sedang sakit baik fisik maupun batin, kiranya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berada dalam persimpangan hidup, peganglah tangan mereka ya Tuhan. Tuntunlah mereka untuk dapat memilih apa yang baik, benar dan berkenan kepadamu. Bapa, kami juga menyerahkan pelayanan di GBI Gading Serpong. Kiranya seluruh program pelayanan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan semua kebutuhan termasuk dana Engkau cukupkan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami, Ibu Jenny, beserta seluruh pengerja dan juga seluruh jemaat. Kiranya kami semua boleh dapat dimampukan untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan setia dan dengan sukacita. Kami juga tidak lupa mendoakan para hamba Tuhan di berbagai denominasi dan sinode, terlebih mereka yang melayani di daerah yang sulit dan terpencil. Kiranya Tuhan memelihara mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan meneguhkan hati mereka untuk tetap takut akan Tuhan dan setia memberitakan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus melawat setiap kami, baik anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami dibangun di atas dasar yang kokoh, dan firman yang akan kami terima adalah firman yang memperbaharui hidup kami, membuat kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang telah kami terima. Jika sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita semua umat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. katakan ku kan bangkit. Bukan Amin. Nyatakan kemuliaan Tuhan di Indonesia. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan,
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Amin. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita tetap berdoa supaya Indonesia mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Setiap lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan di bawah kaki kita. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja di atas segala raja. segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam doa, ini di rumah masing-masing bisa menghubungi saudara Michelle maupun Ibu Chin Gyo. Hari ini ada parenting project ya Bapak Ibu, jangan lupa jam 12:30 di tempat ini. Ada ibadah WBI Damkau Pria Sabtu 16 Agustus jam 4 di tempat ini. Komsel, Bapak Ibu yang belum berkomsel, ayo datangi komsel terdekat. Mari kita semua bergabung di dalam komsel. Berikut jadwal komsel, ada Aida, komsel Joy, komsel Berkat, ada komsel Youth, ada Ulu, Bapak Ibu hubungi PXI yang melayani. Bapak Ibu, bulan September gereja kita akan berulang tahun. Yeay, yang ke-28 tahun. Di dalam perayaan nanti akan ada tukar kado minimal 28.000 untuk memperingati 28 tahun gereja kita. Dress code-nya nanti per komsel. Jadi di komsel bisa didiskusikan ya. Ini satu lagi. Akan ada kompetisi olahraga. Untuk memeriahkan ulang tahun gereja kita akan berkompetisi olahraga. Ada 4 cabang olahraga yang akan perlombakan. Ada badminton, tenis meja, catur, biliar. Salah. Waktu pendaftaran dari hari ini sampai 15 Agustus. Mendaftar kemana? Bisa menghubungi saya ya. Ada hadiahnya? Ada, tenang aja. Ya, tenang, akan ada hadiahnya. Perlombaan akan dimulai di tanggal 17 Agustus. Bagi yang mendaftar nanti saya akan umumkan apa sih perlombaan yang akan dilombakan di 17 Agustus. Nanti saya akan hubungi ya. Ditunggu pendaftarannya Bapak Ibu. Untuk memeriahkan ulang tahun gereja semua kita ikut, amin. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Kami hanya percaya kepada Tuhan saja. Sebab Allah lah perlindungan kami. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Katakan, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah Tuhan pengharapan dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri kembali. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku,
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Biar firman-Mu itu mampu mengoreksi kami, mampu membuat kami hidup layak di hadapan Tuhan. Singkapkan hal-hal yang tersembunyi. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Semangat. Haleluya. Tema hari ini tentang penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama kita ketahui kalau yang dibilang penyembahan berhala itu orang-orang menyembah patung, batu-batu, ya, materi sifatnya. Tetapi di perjanjian baru, dalam penyembahan berhala itu kita lebih kepada hati. Segala hal yang menggantikan tempat Allah di dalam hati manusia itu berhala. Seringkali begini Bapak Ibu, kita menganggap bahwa mengiring Tuhan itu cukup bagi kita. Ya. Tetapi dalam prakteknya, sekali lagi dalam prakteknya, seringkali kita mengabaikan hal itu. Yesus plus titik-titik itu sebetulnya sudah berhala. Ketika kita percaya kepada Tuhan, di sisi lain kita menambahkan kebutuhan kita akan Tuhan dengan hal-hal yang lain, itu berhala. Penyembahan kepada Tuhan itu dibutuhkan satu komitmen dan kita tuh teguh gitu loh. Bahwa betul-betul Tuhan itu menjadi Allah yang memang diposisikan pada tempat yang utama dalam hidup kita. Dalam perjalanannya sulit. Apalagi ketika kita memandang masalah-masalah hidup kita. Ya. Indikatornya mudah sekali. Ketika kita tidak menempatkan Tuhan betul-betul dalam posisi yang benar dalam hidup kita. Contoh, ini ibadah jam berapa kita? Jam 10. Tapi ada tuh orang yang datang mau firman gitu. Bahkan sehabis firman. Di gereja ini enggak ada ya. Di tempat lain banyak. Dia menempatkan Tuhan pada posisi yang tidak semestinya. Ketika dia dalam kesulitan, siapa yang pertama dia hubungi? Tuhan. Berarti apa tuh? Berarti ada berhala di dalam hidup dia. Berhala ketika kita menggeser posisi Tuhan, menggantikan dengan hal-hal yang lain, itu namanya berhala. Ketika saya diberi tema seperti ini tema berat banget. Ya. Karena untuk konteks sekarang penyembahan berhala itu lebih luas cakupannya. Coba lanjut. Dulu di perjanjian lama, Keluaran 20 ayat 3 mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
ya, kita berpikir bahwa bentuk-bentuk berhala tadi di awal saya sudah katakan, hal-hal yang materi yang kelihatan. Nah, pada zaman Musa juga ada. Ketika orang Israel ditinggal Musa sebentar, karena Musa mendapat wahyu di Gunung Sinai, mereka mau beribadah kepada Tuhan. Ya, maksudnya sih bagus, mau beribadah kepada Tuhan. Tapi karena tidak ada yang nuntun dan pengenalan mereka pada Tuhan juga belum dalam, sedemikian dalam, sekalipun mereka menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika tidak ada Musa, mereka bikin ibadah sendiri. Dengan cara apa? Membuat anak lembu emas. Harun pada waktu itu tidak mampu untuk menolak mereka. Ya, perhiasan yang ada waktu mereka keluar dari tanah Mesir dikumpulkan dan dijadikan anak lembu emas. Niatnya bagus, mau beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan tahu bangsa Israel itu hidup hampir 400 tahun lebih di Mesir, sehingga mereka melihat bagaimana orang-orang Mesir itu beribadah. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Jadi sesembahan mereka harus dalam bentuk yang kelihatan. Maka dibuatnya anak lembu emas itu. Dan itu sesat di mata Tuhan. Sampai kemudian Musa turun melihat, Musa marah sekali. Sampai dihancurkan anak lembu emas itu. Dan loh batu, 2 loh batu yang dipegang oleh Musa pun akhirnya pecah waktu itu ya. Itu dulu. Yang sekarang, berhala yang sekarang lebih kepada hati. Perjanjian baru. Matius 15 ayat 19 mengatakan begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Roma 10 ayat 10 mengatakan gini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati ini adalah pusat kehidupan. Jadi hati-hati. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, hari ini kita akan kupas secara sederhana tentang berhala hati. Lebih spesifik lagi tentang berhala kesuksesan. Ya, mari kita baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Sudah dapat semua? Naaman disembuhkan. Oke, terima kasih. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa
sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Terakhir 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Lanjut. Nah ini dia. Kira-kira seperti ini gambar Panglima Raja Aram, Naaman. Timothy Keller dalam bukunya Counterfeit Gods, dia bercerita tentang Madonna, Ratu Pop. Madonna berkata, saya ingin mengalahkan sesuatu. Saya merasa bahwa saya ini orang yang spesial. Tetapi kemudian saya mengerjakan yang lain. Saya menjadi berpikir bahwa saya ini biasa saja. Dan terus berputar seperti itu lagi dan lagi. Maka Madonna berkata, dorongan hidup saya berasal dari ketakutan. Bahwa saya tidak mau menjadi sekedar biasa saja dan itu selalu mendorong saya sekalipun saya menjadi orang yang sukses. Saya masih terus membuktikan bahwa saya adalah orang yang sukses. Pergumulan ini dia katakan belum selesai dan mungkin tidak pernah selesai. Mengerikan ya. Kemudian ada yang namanya Mary Bell, seorang konselor. Dia mengatakan gini, pencapaian adalah alkohol zaman ini. Ketika kita sukses, kita mendapatkan banyak hal yang baik. Ketika kita berhasil menyelesaikan satu proyek, maka kita bisa merasa hebat. Tetapi perasaan seperti itu tidak lama bertahan. Karena apa? Tidak lama kemudian kita merasa gagal lagi. Dan kita pikir bahwa kita harus mulai lagi proyek yang baru. Lagi dan lagi, terus ingin sukses. Lama-kelamaan bahkan ketika kita berhasil pun, perasaannya masih kurang sukses. Maka kita selalu mau mengerjakan yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Itulah kecanduan akan pencapaian, kata dia. Nah saudara, saya kira ini sangat-sangat
mengerikan ya, apa yang digambarkan oleh Madonna dan Mary Pels. Ini sebuah berhala sebetulnya, ya, yaitu berhala kesuksesan. Orang-orang mencari pencapaian akan sesuatu karena mereka tidak mau merasa biasa saja, ya, dan terus-menerus mencari dan mengejar kesuksesan. Dan itu terjadi, ya. Jadi kesuksesan itu seperti candu, ya, kecanduan yang memperbudak, dan itulah berhala. Nah, kita merenungkan kisah tentang Naaman. Naaman siapa sih Naaman? Dia adalah panglima raja Aram. Itu berarti kedudukannya sangat tinggi. Kalau kita lihat ayat 1 mengatakan begini, Naaman panglima raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Naaman itu orang yang sukses. Taktik perangnya hebat, makanya dia disayang sama rajanya. Ya, jadi ukurannya tuh luar biasa. Hartanya pasti banyak. Rumahnya pasti megah. Ya. Jadi pada saat itu kerajaan Aram juga bukan kerajaan sembarangan. Waktu itu mereka adalah kerajaan yang sangat kuat. Naaman adalah bukan prajurit biasa, tapi panglima perang. Kalau dia bilang A, maka prajuritnya akan melakukan A. Dan banyak prajurit-prajurit yang mau mati bagi dia. Itu kan luar biasa. Tetapi di sisi lain, Naaman sakit kusta. Satu sisi dia berhasil, dia sukses. Tapi di sisi lain, Naaman juga menderita sakit kusta. Maka entah berapa lama bisa kita bayangkan ya, kehidupan Naaman itu berubah total. Sekalipun dia masih menjadi panglima perang, dia masih tinggal di rumahnya yang mewah, dia masih ditakuti oleh banyak orang, tapi dia sakit kusta, Bapak Ibu. Sebuah penyakit yang pada saat itu sangat ditakuti, dan setiap penderita penyakit kusta pasti dijauhi. Sekalipun dia panglima perang. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Saya ambil di Superbook. Kondisi Naaman makin hari makin lemah. Ya. Kesakitan dan setiap hari kondisinya makin parah. Sekali lagi di sisi lain dia sangat sukses, punya segalanya, tapi di sisi lain dia hopeless dan kehilangan segalanya. Nah, saudara, lalu tiba-tiba dikisahkan ada seorang gadis kecil dari Israel yang pernah diculik dan dijadikan pelayan di rumahnya, dijadikan budak di rumah Naaman. Gadis itu kemudian bercerita kepada nyonyanya tentang seorang nabi di Samaria. Ya, kita bisa baca itu di ayat yang ketiga. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, betapa sulitnya Naaman mempercayai perkataan gadis ini. Budak. Saya yakin Naaman itu sudah berobat kemana-mana. Ya. Dengan kekuasaannya, dengan uangnya, tabib manapun juga dia bisa panggil. Tapi semua gagal. Dia dengar gadis kecil yang adalah budak di rumahnya itu menceritakan, "Hei, di Israel
ada nabi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Berita gembira nih, sekalipun itu sulit untuk dia percayai. Karena yang bicara itu gadis kecil, seorang budak lagi. Ya, jadi gadis itu cerita dengan nyonyanya cerita ke Naaman. Naaman akhirnya, aduh, aku coba aja dah. Dia cerita lagi ke rajanya, Raja Aram. Ya. Nah, apa yang terjadi? Raja Aram pun juga tidak bisa banyak bantu. Raja Aram ketika mendengar berita, ada harapan nih, ada harapan. Ya, Raja Aram kemudian menulis surat kepada Raja Israel. Lalu segala sesuatu yang dipersiapkan. Pasukan yang mengiring Naaman disiapkan. Ya, untuk mengawal perjalanan Naaman. Bendahara kemudian juga mengeluarkan banyak perbenaran yang berharga untuk dibawa Naaman dengan rombongan yang besar itu berjalan bersama-sama menuju Israel. Berita ini menyebar. Hai, seorang raja besar sudah mengirim panglimanya Raja Aram bernama Naaman untuk berobat ke tanah Israel. Berita itu menyebar. Ya. Di rombongan besar itu menuju Israel. Panglima Naaman akan ke Israel karena di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan dia. Singkatnya, lanjut. Nah, ini bagaimana gadis kecil itu bercerita kepada nyonyanya, ya, bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman, tuannya, di tanah Israel. Lanjut. Nah, ini rombongan besar. Mereka berjalan, ya. Singkatnya begini, berangkatlah rombongan itu, mereka tiba di Israel dan orang pertama yang mereka jumpai adalah Raja Israel. Dia membawa surat dari Raja Aram, disampaikan kemudian ke Raja Israel. Saudara, lanjut. Saudara perhatikan polanya begini, sebagai orang yang sukses, ya. Naaman berharap dengan surat rekomendasi dari VVIP Raja Aram diberikan kepada VVIP yang lain, itu Raja Israel, maka kemudian semuanya akan beres. Polanya gini, jalur khusus, cepat, mudah. Bukankah ini perlakuan yang sering diharapkan orang yang sukses? Padahal gadis kecil itu cerita ke nyonyanya gini, Tuanku datang saja ke nabi di tanah Israel, bukan ke Raja Israel. Nangkep ya maksudnya ya. Polanya gitu tuh kalau orang sukses. Karena dia berpikir dia punya uang, dia punya kuasa, dia punya hepeng. Tadi barusan saya bertanya sama Kak Ana. Ya Kak Ana ya. Jadi polanya gitu, jalur khusus, cepat, mudah. Ini polanya. Bukankah itu juga perlakuan yang memang sering diharapkan orang-orang yang punya uang? Benar gak? Pokoknya kalau ada duit mah beres. Begitu. Harapannya apa? Harapannya Raja Israel akan memberikan perintah kepada Nabi yang bisa menyembuhkannya itu. Jadi semua urusan beres. Dia maunya gini. Raja Israel, cukup Anda perintahkan nabimu itu datang ke istana. Sembuhkan aku. Kira-kira seperti itu. Tapi apa respon dari Raja Israel? Ya, Raja Israel berkata, kita lihat sambil dia mengoyakkan pakaiannya dia berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Di ayat 7. Raja Israel stres. Aduh, siapa yang bisa ngobatin orang sakit kusta pada masa itu?
Ya, jadi stres dia. Ini orang Aram, ini mau nyari gara-gara, gitulah kira-kira ya. Stres dia. Nah polanya itu tuh, polanya. Padahal kan gadis kecil itu memberitahukan dia harus pergi ke nabi di Israel, nggak usah ke raja Israel. Ya, tapi cara berpikir Naaman nggak begitu. Cara berpikir Naaman gini, karena dia terbiasa mendapatkan sesuatu dan akan lebih mudah, ya, bukan langsung kepada orangnya, tapi jalur khusus, cepat dan mudah. Ternyata tidak berhasil. Raja Israel juga tidak sanggup ya. Dari Raja Aram ke Raja Israel tinggal berikan perintah aja, itu polanya. Tadi reaksi Raja Israel, Tuhankah aku? Kalimat ini menunjukkan inti masalah dari Naaman. Kesuksesan, kenal dengan orang-orang yang penting, punya kekayaan, punya kuasa yang besar tidak akan mematikan dan menghidupkan. Karena apa? Karena kuasa itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Amin. Saudara, seringkali ketika kita makin punya sesuatu, makin sukses, pencapaian luar biasa dipandang orang banyak, kita pikir banyak hal yang mudah yang dapat kita selesaikan. Dan seringkali kita lupa bahwa ada banyak hal dalam hidup kita tidak mampu kendalikan. Saudara, dunia memang mengajarkan kebanggaan menjadi orang sukses. Nyaman punya kesuksesan. Semua urusan kita bisa beres dengan cepat karena uang. Karena kita kenal sana sini. Perlakuan yang kita terima dari orang lain juga akan berbeda. Bapak, silakan Pak. Ada duit. Dan semua hal yang kita inginkan juga kita dapatkan dengan mudah di dalam dunia ini. Karena kita sukses, maka sangat banyak orang ingin mencapai kesuksesan dan menikmati apa yang diberikan dari kesuksesan itu. Lanjut. Nah, Timothy Keller juga mengatakan gini, berhala adalah segala sesuatu yang Anda lihat dan kemudian Anda berkata dalam hati yang terdalam, jika saya memiliki itu, maka saya akan merasa hidup saya bermakna. Saya akan tahu, saya bernilai, dan saya akan merasa aman. Itu berhala. Segala sesuatu yang kita lihat, kita berkata di dalam hati kita yang terdalam. Kalau saya punya ini nih, saya akan merasa hidup saya itu berharga, bernilai, dan saya merasa aman. Saya tidak tahu apa yang menjadi sesuatu itu bagi setiap kita. Kita punya sesuatu itu yang seharusnya adalah Tuhan. Tetapi kita ganti dengan sesuatu yang lain. Dan kita pikir bahwa kita punya itu, kita akan merasa berharga, bernilai, dan kita merasa nyaman. Sebaliknya kalau kita tidak punya itu, maka kita merasa kita hancur. Itulah berhala kita. Lanjut. Singkat cerita, Raja Israel kemudian menunjukkan jalan ke rumah Nabi Elisa. Maka di ayat 9 berkata, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saya coba bayangkan, saudara, seperti apa rombongan itu. Dengan kereta kuda, pasukan yang banyak, barang berharga, sebuah pertunjukan akan kesuksesan. Tapi saudara, betapa terkejutnya Naaman ketika Naaman mengetuk pintu. Yang keluar itu bujangnya Nabi Elisa.
Bukan si nabi yang terkenal itu. Nabinya sama sekali nggak keluar rumah. Yang keluar malah bujangnya. Bujangnya begini, berkata kira-kira begini. Pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, kamu akan sembuh. Cuma itu. Ketok-ketok. Nabi Elisa enggak muncul. Yang muncul orang suruhannya, bujangnya dia muncul gitu. Pas dia lihat, ya tahu Naaman sakit kusta gitu kan. Dia cuman begini. Pergi mandi 7 kali ke sungai Yordan, kamu sembuh. Cuma berkata begitu aja. Saya bisa rasakan, Naaman pasti jengkel banget. Makanya di situ tulis geram, panas hati. Ya, seorang yang luar biasa, sukses, yang selama ini diagung-agungkan, punya segalanya. Tapi di tempat Elisa, dia tidak diperlakukan istimewa. Coba saudara bayangkan, betapa marahnya Naaman saat itu. Karena dia merasa dia berkuasa. Dia orang yang sukses. Dan dia membawa surat dari Raja Aram untuk Raja Israel. Hei, kata Belence itu sakti lu, bener. Itu kalau yang nulis jenderal, apalagi di sini raja, yang nulis jenderal aja. Ya maaf, ini di instansi-instansi tertentu. Kalau ada kata Belence gitu, kita bawa surat sakti itu. Pejabat yang kita datangi, oh begini-begini. Jadi surat kata Belence itu mewakili keberadaan orang yang berkuasa itu. Kehidupan seperti itu. Tapi di rumah Nabi Elisa itu gak berlaku. Malah dia suruh bujangnya. Dia tahu Naaman sakit kusta. Dia bilang, mandi 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh. Waduh, marah betul dia. Nih ada seorang teman, usahanya berhasil luar biasa. Ya, dia seorang anak Tuhan. Dia ngerasa ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupannya. Mengapa kok hari-hari ini dia merasa lebih lebih layak mendapatkan lebih baik gitu. Kalau dia nginap di hotel, dia makan di restoran, atau dia pergi naik pesawat. Dia maunya dilayani dengan baik. Dan herannya dia mudah marah. Ya. Jadi ketika ada pelayanan yang kurang serak di hatinya, dia cepat komplain, dia mudah marah. Satu kali dia cerita, kenapa ya begitu ya Pak Epi? Ya koreksi coba, kira-kira apa? Akhirnya dia sadari betul bahwa dia ngerasa bahwa dia tuh sudah sukses. Jadi kalau sukses itu harus diperlakukan juga secara istimewa. Berbahaya kan? Berbahaya. Saudara, mungkin juga kita seperti itu. Semakin kita punya sesuatu, semakin kita sukses dan dipandang orang, semakin kita layak kita mendapatkan perlakuan yang baik. Dan kalau itu yang Anda pikirkan kesuksesan, mungkin itu sudah menjadi berhala bagi kita. Kalau kita pikir apa yang diharapkan Naaman, Nabi tidak keluar, tidak dilayani dengan baik. Apa yang sebenarnya Naaman inginkan? Ya, di ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama
Tuhan Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia berharap nabi itu datang menemui dia. Paling enggak dia gerak-gerakin tangannya gitu loh. Atau dia doain pakai mantra. Ya kumur-kumur apa kayak gitu, kumur-kumur air disembur-sembur gitu. Itu tidak dilakukan. Jengkel gak Naaman diperlakukan seperti itu? Marahlah dia. Itu sangat menghina dia. Saya tidak tahu ya bagaimana kondisi Sungai Yordan pada saat itu. Kalau yang pernah ke Israel mungkin tahu ya kondisinya sekarang seperti apa. Tapi dari firman Tuhan ini kita bisa bilang Sungai Yordan itu sungai yang biasa aja ya. Karena kemudian Naaman berkata gini, bukankah Abana dan Parpar sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ngapain jauh-jauh? Suruh mandi ke sungai. Yang ternyata kualitas sungainya belum tentu sebagus kualitas sungai yang ada di tempat aku. Begitu loh kira-kira. Udah gitu suruh nyebur, nyelupin diri, menamkan 7 kali. Apa enggak ada cara yang lebih elegan gitu loh. Apa acara yang lebih bagus lagi, carilah apa gitu. Ya, udah kagak keluar. Enggak ngapa-ngapain, saya cuma disuruh begitu aja. Marah Naaman. Akhirnya dia mau berangkat pulang. Tapi syukurnya pegawai-pegawainya datang mendekat dan menasihati dia. Mereka itu sangat bijaknya. Dia bilang gini, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Lalu mengapa ketika disuruh yang gampang hanya mandi 7 kali di sungai Yordan, engkau tidak mau? Saudara, disinilah masalah Naaman. Saya percaya ya cara pengobatan yang canggih apapun sudah dilakukan di kerajaan Aram. Naaman sudah coba pengobatan dan dia panggil semua dukun tabib. Semua dia coba, tapi tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan dia. Nah, saat dia mendengar pertama kali ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan sekalipun dia perlu usaha besar untuk datang ke sana, dia mau coba. Nah, saudara bayangkan, waktu itu badan Naaman sudah lemah tak berdaya. Badannya sakit, kulitnya sudah melepuh dari perjalanan dari Aram ke Israel. Dia pasti sangat menderita. Dia harus naik kereta kuda, naik turun bukit, jalan berdebu. Tiap kali kereta goyang, gitu kan. Dia teriak pasti, aduh sakit sekali. Ini bukan perjalanan yang enak, apalagi untuk orang sakit. Tapi dia berpikir, oke lah aku coba. Perjalanan berat ini perlu usaha besar, biaya besar itu tidak masalah. Konsep Naaman adalah begini, saya orang spesial, punya penyakit spesial, maka saya perlu usaha spesial juga untuk bisa sembuh. Itu konsep Naaman. Dan waktu dia berangkat dari Aram, dia pergi pun dengan tidak tangan kosong. Dia sudah mempersiapkan uang yang sangat besar. Naaman itu membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Kalau saya konversi kurang lebih 300 kilo perak, 60 kilo emas, dan 10 pakaian desainer terkenal dari kerajaan Aram. Itu bawaan yang banyak sekali dan luar biasa. Dia pikir dia adalah orang yang memang hebat. Dia adalah orang yang spesial. Dia punya penyakit spesial. Dia punya usaha spesial. Dia bawa juga bayaran yang sangat spesial untuk orang yang mau menyembuhkan penyakitnya.
Itu sebabnya dia marah sekali ketika Nabi Elisa yang hanya menyuruh pembantunya keluar dan cuma bilang, mandi 7 kali di sungai Yordan, maka kamu akan sembuh. Tidak ada yang spesial bagi Naaman. Saudara, mungkin Naaman mau teriak gini, kamu pikir aku siapa? Mestinya kamu keluar. Betul gak? Ih, direndahin banget itu. Gak kenal saya dia ya. Mestinya kamu goyang-goyang, keluar goyang-goyang tangan. Atau bikin sesuatu doa atau mantra. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Saudara, ini konsep Naaman. Aku orang spesial, punya penyakit spesial, perlu tabib spesial, butuh usaha spesial, harga spesial. Bayangkan betapa butanya dia oleh berhala kesuksesan. Saya kira hari ini banyak di antara kita seperti ini. Ketika kita merasa kita punya banyak hal, kita semakin merasa kita lebih spesial. Saudara, akhirnya Naaman menurut. Dan butuh kerendahan hati untuk dia perintahkan tentaranya membawa dia ke sungai Yordan. Lanjut. Nah ini orang suruhan dari Naaman. Orang suruhan dari Elia yang datang menjumpai Naaman dan berkata, cukup dia mandi ke sungai Yordan 7 kali, maka dia akan sembuh. Nah itu Naaman. Itu ke-7 kalinya dia, sembuh dia. Oke, tapi ada ceritanya. Ya, saya coba bayangkan gini. Ya, itu butuh kerendahan hati. Oke, bawa aku ke sungai Yordan. Bukan hanya butuh kerendahan hati untuk kemudian dia masuk ke sungai itu dan mandi di situ. Itu sungai yang biasa saja sambil mencelupkan diri. Coba saudara bayangkan. Ya. Naaman buka baju, dia masuk, dia celupin sekali. Ada keraguan enggak? Ada, pasti ada. Yang kedua, dia berpikir lagi. Dia muncul, kalau misalnya sampai 7 kali enggak sembuh, apa enggak jadi bahan tertawaan, kan gitu. Benar enggak? 3 kali, aduh. 4 kali, 5 kali, ke 6 kali dia berpikir juga, kok ini masih ada, aduh bagaimana ya Tuhan. Akhirnya ke 7 kali, dia keluar, sembuh. Sembuh saudara. Allah memberikan anugerah kepada dia. Dia tidak perlu usaha spesial, tidak perlu bayaran spesial dari dia bisa membayar spesial. Tidak. Allah memberikan anugerah pada dia ketika dia percaya. Saudara, ada satu tokoh dalam kisah ini yang jarang kita perhatikan. Lanjut. Untuk Naaman akhirnya menerima anugerah, ada seorang yang berkorban, yaitu gadis kecil Israel yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Saudara bayangkan apa yang dialami oleh gadis kecil itu. Bisa jadi seluruh keluarganya dibunuh dan dia menyaksikan sendiri pembunuhan itu. Bisa jadi dia dan keluarga ditangkap menjadi budak. Dia jual. Ayah ibunya, kakak-kakaknya, adik-adiknya dijual. Bisa jadi. Kalau gadis kecil itu juga punya pemahaman seperti Naaman, bahwa tujuan hidupnya adalah kesuksesan. Dia adalah orang pertama akan bersorak-sorai ketika Naaman kena sakit kusta, Bapak Ibu.
syukurin lu. Jahat banget sih. Kadang sakit kusta, syukurin. Dia lihat Naaman belok sini, garuk-garuk gini ini bisa jadi tangannya udah mau copot, hidungnya udah mau goyang-goyang gitu, kulitnya melepuh, dia teriak-teriak sakit. Syukurin. Tapi itu tidak dilakukan. Sekalipun gadis itu kehilangan semuanya. Bahkan kehilangan masa depannya. Dia berada di bawah tingkat yang paling bawah dari struktur sosial waktu itu. Kalau dia menjadikan kesuksesan sebagai berhalanya. Kalau dia ingin sukses maka yang dia harus lakukan adalah dia marah kepada orang yang membuat dia seperti itu. Dia akan senang ketika Naaman sakit kusta. Tapi dia tidak lakukan itu loh Bapak Ibu. Malah dia bilang gini, sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria itu, tentu nabi itu akan menyembuhkan Tuanku. Dia ingin Naaman sembuh. Dia ingin Naaman menerima anugerah dari Allah. Saudara, di dalam penderitaannya, dia mengampuni Naaman. Maka untuk Naaman akhirnya mendapat anugerah. Harus ada yang berkorban dan mengampuni dia. Amin. Bukankah ini juga yang dilakukan Yesus bagi kita? Dari kemuliaan, dia turun ke dunia menjadi manusia. Bahkan menjadi seorang hamba. Dia ditangkap, dipukuli, diludahi. Dia dihukum mati. Bahkan mati di kayu salib. Dia menanggung penderitaannya sendiri dan mengampuni kita. Lanjut. Ya. Nah, ada 3 tanda kita menjadikan kesuksesan itu sebagai berhala kita. Yang pertama, ini menurut Timothy Keller ya. Pertama, kita punya rasa aman yang palsu dari kesuksesan. Maksudnya gini, orang yang punya kesuksesan itu punya prestasi, punya harta, selalu berpikir tidak seharusnya saya menderita. Selalu berpikir kenapa saya mengalami itu. Kok bisa ya saya mengalami ini? Saya kan banyak uang. Uang kan bisa mengatur negara. Ini catatan saya nih. Hepeng dong mengatur negaraon. Uang bisa mengatur negara. Ya. Karena kita berpikir tidak seharusnya kita menderita. Kita pikir kesuksesan kita bisa menghindari kita dari banyak penderitaan yang dialami. Dan yang dialami oleh orang itu adalah rasa aman yang palsu. Itu yang pertama, tanda. Yang pertama, menjadikan kesuksesan sebagai berhala. Yang kedua, kita punya citra yang salah, citra diri yang salah. Seorang arsitek yang sukses tidak berarti dia mengerti soal medis. Dia belum tentu dia mengerti soal perbankan. Kita tahu ya, basic rule-nya itu. Tetapi kenyataannya saudara, ketika pencapaian itu menjadi dasar nilai dirinya, ya. Ketika kita sukses di satu bidang, membuat kita harus merasa dihormati di dalam segala bidang lain. Ya, sebetulnya kita cuma tahu ini. Sebetulnya kita sukses di sini. Tapi karena kesuksesan menjadi dasar nilai diri kita, ketika orang sedang membicarakan hal lain yang mungkin kita tidak tahu, kita ingin tampilkan bahwa saya tahu itu.
Kita merasa kita harus dihormati dari segala bidang. Dan tidak heran banyak orang yang sukses di bisnis tidak mau diatur dimanapun. Termasuk di gereja. Kamu belum tahu ya siapa saya? Gitu. Ya. Yang ketiga, tanda kesuksesan itu menjadi berhala bagi kita. Kita hanya percaya diri kalau kita terus sukses. Jadi ketika kita tidak lagi sukses, kita tidak lagi menduduki posisi puncak, kita merasa seluruh hidup kita itu hancur. Ya, tidak heran banyak orang punya post power syndrome. Maksudnya kondisi psikologi yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan kekuasaan atau jabatan. Ya, terutama mereka yang memasuki masa-masa pensiun. Saudara, yang memiliki tanda-tanda seperti ini mungkin menjadikan kesuksesan sebagai berhala. Dan berhala tidak bisa dibuang begitu saja. Berhala itu harus digantikan dengan yang lain. Kita punya berhala kesuksesan atau berhala apapun ya yang harus kita lakukan, ya kita harus buang itu. Ya, saudara punya, kita juga punya semua, kita tidak bisa buang begitu saja, tapi ya kita perlu ganti berhala itu dengan sesuatu yang lain. Bagaimana kita menggantinya? Bagaimana supaya kita berhenti menginginkan kesuksesan untuk memberi rasa aman yang palsu, membuat kita merasa bernilai, untuk membuat kita percaya diri. Bagaimana kita meletakkan makna hidup kita pada kesuksesan itu? Lanjut. Jawabannya ada satu. Ketika kita memandang Yesus dan melihat dengan iman apa yang Dia lakukan bagi kita, barulah kita mengerti bahwa anugerah terbesar keselamatan dari Allah yang menentukan seluruh hidup kita itu tidak tergantung pada apapun yang kita punya. Amin. Kita selamat karena anugerah. Ya. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Jangan sombong. Ya, kesuksesan itu kan dari Tuhan juga. Jangan geser posisi Tuhan dalam hidupmu. Saudara mungkin sudah percaya kepada Yesus sekian lama. Maukah hari ini sekali lagi saudara meneguhkan percayamu kepada Yesus? Padang lagi apa yang Dia lakukan bagimu dan katakan, Tuhan, aku tidak butuh siapa-siapa untuk dikasihi oleh-Mu. Aku aman di dalam-Mu. Aku dicintai oleh-Mu. Maka aku juga mau hidup tidak untuk apa-apa. Tidak untuk kesuksesan, tidak untuk pencapaian, tapi hanya hidup untuk-Mu. Dan biarlah Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kepada kami. Ada begitu banyak hal yang harus kami perbaharui dalam hidup kami. Mungkin sadar ada banyak berhala dalam hidup kami. Seringkali menggeser kedudukan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Seringkali kami hanya memandang masalah dan masalah. Sehingga Tuhan tampak kecil dalam hidup kami. Tapi hari ini kami diingatkan. Biar Engkau saja yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi berhala dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita diingatkan, mari tempatkan kembali Yesus Kristus Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita. Dia cukup bagi kita. Dia cukup bagi kita. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Dia cukup bagi kita. Dia berkuasa. Dia sanggup mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang terbaik bagi kita. Dia cukup bagi kita. Tuhan, ampuni kami. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Ini antara kita dengan Tuhan kita. Kalau saat ini ada dalam hidupmu berhala yang mengikat engkau, entah itu kekhawatirankah, entah itu hal-hal yang materi, entah itu kesenangan, entah itu hobi, bahkan pelayanan sekalipun itu bisa menjadi berhala bagi kita. Rokok, uang, bisa menjadi berhala bagi kita. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dadamu. Saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa. Bapak, hari ini kami datang kepada Tuhan, mengakui masih ada berhala dalam hidup kami. Hal-hal yang mungkin tersembunyi dan orang lain tidak ketahui. Tapi hari ini kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Kami mau tinggalkan berhala kami. Kami mau memandang Tuhan. Dan kami lihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang
luar biasa itu cukup bagi kami. Hari ini kami tanggalkan, kami tinggalkan segala berhala-berhala kami dalam nama Yesus. Mari masuk dalam hidup kami dan berdaulatlah atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Turunkan tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari segala berhala, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di hati kami, seperti berhala kesuksesan. Ampunilah kami jika kami pernah bahkan masih menempatkan sesuatu atau apapun di atas Engkau. Penuhi hati kami dengan kasih dan takut akan Engkau, agar hanya Engkau yang kami sembah dan kami muliakan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.